Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa atba'a sababa wa anzala ala 'abdihi kitaban 'ajaba. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim al-mab'uuthi li itmami makarimil akhlaqil karim wa ala alihi wa sahbihi al-murtadin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil ula, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna wa nabiyukum habibuna wa habibukum Sayyiduna wa sayyidukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata bil hasanah tamhuha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui kesempatan yang sangat berharga ini dan melalui mimbar yang penuh dengan barokah ini, tiada henti-hentinya khatib selalu berwasiatkan kepada para hadirin sekalian, khususnya untuk khatib pribadi, untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hanya dengan takwa kita akan mendapatkan yang disebutkan oleh ulama sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, yaitu hidup bahagia di dunia dan hidup bahagia di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa yaitu imtitsalu awamirillah wa jtinabun nawahi, yaitu melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih tetap memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing, dari kesibukan-kesibukan kita masing-masing, dilangkahkan untuk menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan kewajiban kita bersama, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kedua kalinya sholawat beriringan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabiuna wa nabiyukum habibuna wa habibukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata ulama, alladzi yahmiluna min adh-dhulumati ilan nur. Beliau adalah satu-satunya orang yang telah membawa kita daripada zaman yang penuh dengan kegelapan, kehidupan yang tidak ada cahaya iman wal Islam, kita dibawa ilan nur, kehidupan yang penuh dengan cahaya, yakni cahaya iman wal Islam yang kita rasakan pada siang hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuzakku anfusakum." Maka janganlah kalian merasa diri kalian paling bersih. Janganlah kalian merasa diri kalian paling suci. Janganlah kalian merasa bahwa diri kalian merasa paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Huwa a'lamu biman ittaqa, karena hanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling mengetahui siapa di antara kita yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini asbabun nuzulnya diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwa pada zaman itu kelompok Yahudi sedang menerima cobaan, di mana cobaan ini anak-anak mereka, beberapa dari anak-anak mereka itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak kala mereka mendapatkan cobaan, anak-anak mereka diwafatkan oleh Allah, mereka orang tuanya mengatakan kepada sebagian kelompok orang lain yang di luar Yahudi, mereka mengatakan,
bahwa anak-anak Yahudi yang wafat semuanya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mereka maksudkan bahwa golongan Yahudi adalah orang yang diistimewakan. Mereka mengatakan ini dengan maksud bahwa orang Yahudi adalah orang yang diistimewakan oleh Allah, orang yang lebih suci dari golongan lainnya Yahudi, orang yang lebih bersih menurut mereka. Maka hal ini, ucapan ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga turun mereka Jibril memberikan ayat yang berbunyi fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala sebagai teguran kepada mereka bahwa janganlah di antara kalian merasa bahwa kalian ini istimewa. Janganlah kalian merasa bahwa kalian lebih bersih daripada orang lain. Kelompok kalian paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Huwa a'lamu biman ittaqa, kata Allah. Karena hanya Allah lah yang mengetahui siapa yang paling bertakwa, siapa yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kita semua. Maka inilah watak Yahudi yang sebenarnya yang mereka miliki, yaitu mereka merasa diri mereka adalah spesial. Mereka merasa mereka yang paling bersih. Mereka merasa mereka yang paling suci. Sedangkan selain daripada orang Yahudi, mereka adalah orang yang dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala menurut pemahaman mereka. Maka hal ini tentu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala merasa lebih baik daripada orang lain. Maka hal ini juga termasuk daripada bentuk kesombongan kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka diceritakan tentang seorang ulama yang hidup pada abad kedua daripada tahun hijriahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama yang sangat terkenal bahkan sampai hari ini. Ulama yang dikenal sufi, ulama yang dikenal akan kealimannya, kewaraannya dan keilmuannya yang luas, yang sekarang bahkan menjadi rujukan daripada ulama-ulama yang ada pada zaman ini. Beliau adalah Al-Imam Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Diceritakan tentang Syekh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Beliau berjalan di tengah malam. Saat beliau berjalan di tengah malam, beliau merasa ada yang mengikuti beliau di belakang, yaitu seekor hewan yang dianggap najis oleh syariatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang bernama anjing. Ketika berjalan Abu Yazid Al-Bustami, beliau beriringan dengan hewan ini. Ketika berjalan, semakin dekat hewan ini dengan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, maka Imam Abu Yazid Al-Bustami pun karena takut tersentuh dengan hewan yang najis ini, beliau pun mengangkat jubahnya. Ketika mengangkat jubahnya, sang anjing berkata kepada Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, "Wahai Imam, sungguh masyhur kealimanmu, sungguh engkau dikenal akan kewalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tadi engkau mengangkat jubahmu tersebut. Apabila karena engkau takut tersentuh oleh najis tubuhku ini, maka tentu hanya dengan dibasuh dengan 7 kali air, yang salah satunya dengan debu, maka sungguh gamismu itu akan menjadi suci kembali. Namun apabila engkau mengangkat gamismu itu karena merasa jijik terhadapku, karena engkau merasa lebih mulia terhadapku yang mana aku adalah hewan yang najis, maka sungguh hatimu yang najis tersebut tidak akan bisa disucikan walaupun dengan air sebanyak air 7 samudra," kata si anjing. Maka mendengar si anjing ini, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami pun langsung menangis. Beliau merasa bahwa beliau telah mendapatkan pelajaran yang sangat berarti dari seekor hewan, yang pelajaran ini bahkan sangat membuat Imam Abu Yazid Al-Bustami merasa sangat tersentuh. Maka dari kisah ini sungguh kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita merasa lebih baik daripada orang lain, untuk kita merasa lebih baik daripada makhluk Allah pun yang lain, baik itu hewan, baik itu tumbuhan ataupun yang lainnya, karena sejatinya semuanya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukanlah ketakwaan itu bisa diukur dengan panjangnya sorban kita,
Bukannya ketakwaan itu bisa diukur dengan baju gamis kita yang indah. Bukannya ketakwaan itu bisa diukur karena kita selalu berjalan dengan di tangan kita membawa tasbih. Namun ketakwaan itu bisa diukur hanya dengan diri kita, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita yang telah memerintahkan kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bentuk daripada merasa lebih baik ini adalah juga termasuk daripada bentuk kesombongan kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak dikatakan dalam hadisnya Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fil qalbihi misqalu dzarratin minal kibri. Kata Rasulullah, tidak akan pernah masuk surga barang siapa orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun kesombongan itu hanya sebesar biji dzarrah. Maka mendengar ini para sahabat bertanya kepada Rasulullah, faqalu ya Rasulullah, anna nas yuhibbu ayyakuna saubahu hasan wa na'lahu hasan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara kami para manusia ada beberapa yang suka menggunakan pakaian-pakaian yang bagus, suka menggunakan pakaian sendal-sendal yang bagus. Apakah ini juga termasuk kesombongan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqal, maka Rasulullah menjawab, innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha indah dan Allah juga menyukai hal-hal yang indah. Yang maksudnya adalah itu bukan termasuk daripada kesombongan. Maka apa yang dimaksud dengan kesombongan? Al-kibru, kata Rasulullah, huwa ghabtul haqq wa ghabtun nas. Kesombongan itu adalah ghabtul haqq, menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ghabtun nas, dan memandang rendah orang lain, merasa lebih baik daripada orang lain. Itulah bentuk daripada kesombongan yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita ingat bahwa dulunya, ratusan ribu tahun dulunya, ada seorang hamba Allah yang memiliki derajat sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan di dalam riwayat bahwa orang ini adalah orang yang memimpin semua ahli surga, termasuk pemimpin daripada para malaikat di pada masa itu. Dia memimpin selama 300.000 tahun. Bahkan ia dijuluki dengan Azazil, yaitu panggilan Allah kepada dengan kasih sayangnya untuk dirinya karena saking dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun orang ini karena memiliki kesombongan, karena memiliki merasa lebih baik daripada yang lainnya, merasa ia bahwa orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang ini diusir dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang ini? Yaitu yang kita kenal dengan nama Iblis. Maka Iblis dulunya adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kala Allah mengatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa Iblis, yaitu tak kala Allah memerintahkan kepada seluruh penduduk surga untuk bersujud kepada Nabiullah Adam alaihi salam, fasajadu, maka semuanya sujud illa Iblis, kecuali Iblis yang tidak mau bersujud kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Aba wastakbar, dia enggan menolak perintah Allah, wastakbar, dan sombong kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Maka tak kala Allah menanyakan, apa yang mencegahmu wahai Iblis untuk menuruti perintahku untuk bersujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam? Maka Iblis menjawab, ana khairun minhu, aku lebih baik darinya wahai Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan ia hanya dari tanah liat, maka aku lebih baik darinya. Maka dengan hal ini Allah pun mengusir Iblis, wa huwa minal kafirin, dan si Iblis pun menjadi golongan orang-orang yang kafir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai detik ini Iblis juga menjadi orang yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijamin akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk kita sebagai pengingat, ada sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Ini disebut hadis qudsi, yaitu yang berbunyi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsinya, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'a ahadan minhuma fa'adatuhu bil harbi, kata Allah. Yaitu al-kibriya'u ridai, kesombongan itu adalah selendangku, kata Allah. Hanya Allah yang pantas untuk sombong. Wal 'azamatu izari, dan beragung-agungkan diri itu adalah sarungku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Faman naza'a ahadan minhuma, maka barang siapa yang mengambil dua daripada sifatku ini, fa'adzantuhu bil harbi, maka aku akan berperang melawannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh celaka bagi setiap orang yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita semua yang ada di sini tergolong daripada hamba Allah yang tawadhu, hamba Allah yang membersihkan hatinya, hamba Allah yang tidak merasa lebih baik daripada orang lain, yaitu hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.